Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Karim. Saya seorang pegawai di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya merintis karir sebagai PNS sejak tahun 1993, di mana pada waktu masuk jadi pegawai saya di lingkungan dinas Kanwil dulu ya, Kanwil Perindustrian, dan ditempatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejak itulah saya mulai berkarir sebagai PNS, yang tugas utamanya adalah membina usaha-usaha kecil menengah di bidang industri kecil, khususnya industri rumah tangga. Nah, di sini tugas kami yang utama adalah memberikan pengetahuan, pelatihan, kemudian bantuan hal-hal sarana produksi bagi pelaku usaha industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, yang pada waktu itu adalah masih menyatu antara Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Dan selama dalam perjalanan pengetahuan saya membina, masih banyak potensi-potensi daerah yang waktu itu belum dikembangkan secara maksimal, yaitu hasil kebun, hasil laut, dan usaha dagang kecil, segala macamnya. Kami juga sudah melakukan waktu itu banyak pelatihan kepada UKM, baik pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial dan keuangan. Nah, melalui kegiatan ini saya melihat bahwa banyak IKM kita yang waktu itu masih sebatas membuat yang ada sesuai dengan potensi daerahnya. Sejak tahun 2000-an ya, kami melihat bahwa kopi ini mempunyai potensi yang cukup besar. Sementara belum ada yang mengolah untuk menjadi kopi bubuk ataupun kelanjutan lainnya. Dan kami sering memberikan materi juga kepada pelaku usaha bahwa sebelum memilih usaha yang harus digeluti, itu harus kita juga menilai potensi apa yang akan kita kembangkan dan bagaimana pasarnya ke depan. Nah, ini menyangkut sikap mental wirausaha. Faktor utama yang kita lihat adalah bagaimana potensi bahan bakunya waktu itu. Dan kebetulan di Tanjung Jabung Barat ini dikenal dengan kopi. Ada kopi jenis yang ditanam di titik rendah, yaitu jenis sekarang dikenal dengan jenis Liberica. Kopi Liberica bentuk seperti ini. Kopi ini tumbuh di daerah lahan gambut yang tumbuh baik dan berkembang, dan harganya pun cukup lumayan untuk dijual, karena pasar kopi Liberica ini pasar khusus yang selalu ekspor oleh pelaku usaha ke Singapura. Nah, dalam perjalanan ini kami juga memberikan motivasi kepada UKM. Kebetulan saya sendiri pelaku usaha. Dan waktu itu saya berpikir, kalau kopi ini bisa dikembangkan, kenapa tidak kita sendiri yang mengembangkannya, sebagai motivasi pada kawan-kawan IKM untuk mengembangkan apa yang ada di potensi di sekitarnya. Maka dalam usaha ini kita harus mempunyai perencanaan yang lebih matang lagi. Berapa bahan baku yang perlu dibutuhkan, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana pasarnya, dan bagaimana kita cara mengemas seperti kemasan kopi ini. Ini kemasan saya yang kita rancang sendiri waktu itu. Ada beberapa faktor yang harus kita miliki sebagai pelaku usaha. Yang pertama itu kita harus mempunyai rencana ke depan. Berapa banyak yang bisa diproduksi dan berapa banyak yang harus kita bisa jual. Yang kita sebut dengan target orientasi pada tujuan. Nah, tujuan inilah yang harus kita capai. Nah, tujuan ini dalam kita merealisasikannya, kita perlu juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber teknologi, cara pengolahan, kemudian cara kita mengemas, kemudian cara kita menjual. Dan ini sudah saya geluti, sudah lebih dari hampir 8 tahun, dari 2008 sampai 2000 sekarang ini ya. Waktu itu saya ingin tahu sekali bagaimana sih cara mengolah kopi ini dari green bean menjadi kopi bubuk. Pada saat itu saya lihat di kebun ibu-ibu itu menyangrainya dengan kuali. Sangrai dengan kuali itu memakan waktu 2-3 jam waktu itu. Nah, hasilnya pun kurang bagus. Waktu dipegang itu hitam semua tangannya. Kelihatan hitam di luar, tapi di dalam belum masak. Maka saya itu mencari informasi. Kita cari media segala macam. Dapatlah bahwa itu harus menggunakan semacam tabung bentuk silinder. Saya ingin tahu bagaimana sih cara ini. Nah, makanya ingin tahu inilah mendorong saya mencari informasi yang lebih luas lagi. Untuk itu,
kami juga mencari kan semacam bengkel. Waktu itu zaman untuk menyangrai alat ini belum ada dijual di pasaran umum. Jadi kita harus kreatif lah, bagaimana membuat alat-alat yang bisa kita pakai untuk mempermudah proses produksinya. Karena dalam industri kopi, faktor utama itu adalah yang biji green bean yang bagus sesuai kualitas, kemudian cara kita menyangrai. Karena proses cita rasa, pembentukan cita rasa kopi itu ada pada saat penyangraian. Ada 3 kriteria, ada namanya roasting ya, ada light roasting itu masih terang, sudah roasting, kemudian medium roasting itu kopi sudah berubah agak menjadi kecoklatan, dan ada dark roasting gelap itu sudah agak kehitaman gitu. Nah, yang enak itu adalah pada saat dia medium roasting. Jadi diperlukan semacam alat-alat bantu untuk mengukur tingkat kematangan daripada kopi yang disangrai tadi. Nah, disitulah dituntut kreativitas, karena alat tidak ada, harus kita buat sendiri. Saya carilah bahan-bahan waktu itu di tempat bisi-bisi buruk, kemudian saya rancang, pergi ke bengkel las. Saya minta buatkan seperti ini gambarnya, alat-alatnya, kemudian berapa biaya sebenarnya. Kemudian carilah alat-alat yang bisa pakai. Memang bahwa itu kerjanya masih manual, tapi sudah menggunakan alat-alat yang lebih semi lah gitu, sehingga mempermudah cara kerja dan hasilnya lebih bagus lagi. Dia tidak mutung, tapi merata masaknya antara di dalam dan di luar. Nah, itulah perlunya kita berkreasi dengan alat-alat. Ada saya banyak buat alat-alat yang melalui percobaan sehingga ketemulah alat yang lumayan lah dengan teknologi sederhana tapi menghasilkan hasil sangrai yang bagus gitu. Nah, kemudian lagi kita juga sebagai produsen harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Jadi kalau kita bilang barang ini bagus, ya katakan bagus, karena nanti itu adalah kepuasan daripada konsumennya. Kalau konsumennya merasa puas, tentunya dia akan kembali dan memesan lagi. Di sini ada tanggung jawab moral sebenarnya, Bang. Karena apa? Pada waktu dia membeli bahan baku juga kita terapkan kepada petani pengumpul untuk membuat kualitas dari green bean ini supaya siap bagus. Kemudian lagi kita juga tidak harus bergantung dengan orang lain, karena dalam ini kalau kita tergantung kita akan disetir. Jadi kita harus mencari ide baru, kemudian lagi percaya bahwa ini bisa menghasilkan apa yang kita mau. Kemudian lagi dalam proses ini, ya saya bukan sekali 2 kali, tapi ada saja pas-pasarnya itu hasilnya kurang bagus. Ada juga ini kita sering juga dalam percobaan sering gagal. Gagalnya di mana? Kadang-kadang ya kualitas yang kita inginkan waktu menyangrai kopi ternyata ada kelewat, masak jadi mutu. Nah, ini yang kita sortir lagi, jadi tidak kita masukkan sebagai produk yang kita olah untuk dijual, tapi bisalah untuk konsumsi sendiri. Untuk kulit. Dalam perjalanan ini banyak sekali tantangannya, seperti kemasan ini. Kemasan ini pertama kali waktu diminta oleh konsumen, saya bingung, ada nggak kemasannya, Pak? Saya bingung, belum. Nah, waktu itu tertantang lagi. Kita buatlah desain segala macam. Pertama kali saya buat ini, kotak ini, kemasan ini, itu dari kertas foto. Jadi sudah kita desain segala macam, kita cetak foto. Kertas foto, dengan kertas foto kemudian kita bentuk, kita lipat-lipat menjadilah kotak seperti ini. Dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Tetapi secara biaya tidak menguntungkan, karena lebih mahal lagi karena kertas foto. Belum lagi upah printnya, belum lagi ini segala macam. Tapi itu tidak mengapa. Sejalan berilangnya waktu, kita sudah agak banyak pesanan, jadi kita bisa buatkan kemasan kepada perusahaan kemasan lah gitu ya, kemasan, sehingga hasilnya akan lebih bagus lagi. Juga di sini dalam kemasan yang di dalam itu kita perlu kemasan yang bisa melindungi produk dari pengaruh luar. Nah, di sini juga kami pernah buat sendiri, hanya membeli aluminium foil dan kita cetak sendiri, buat sendiri. Kita ada alat-alatnya, alat untuk membuat kemasannya. Kemudian lagi di sini kita berani percaya kepada orang lain dan membuka jaringan-jaringan usaha. Maksudnya kita harus membuka jaringan pemasaran sehingga tidak lagi kita harus menjual sendiri, tapi kita titip konsinyasi. Rasa percaya dan tanggung jawab ini harus dimiliki oleh pengusaha. Karena apa? Semakin
bertanggung jawab, semakin percaya orang dengan kita, maka pembelian berulang itu akan besar, sehingga bisa mengembangkan usaha kita lagi kepada yang lebih besar lagi. Karena intinya usaha-usaha kecil itu adalah pasar. Karena orang bilang pasar itu adalah eh, memenuhi kebutuhan orang lain. Konsepnya begitu. Semakin besar kita penuhi, semakin banyak kita penuhi, maka semakin besar pula pasarnya. Karena konsepnya pasar adalah orang-orang dengan segala kebutuhannya. Nah, orang di sini adalah orang-orang yang suka kopi. Jadi pasar saya itu adalah pasar orang-orang yang pengopi lah itu. Tapi juga bukan cuma pengopi tok, tapi orang-orang yang memang pecinta kopi. Karena kopi ini ada namanya eh, pecinta kopi dan penikmat kopi. Kalau pecinta kopi, dia itu bisa aja minum kopi apa saja, merek apa saja, rasa apa saja, itu pecinta kopi. Tapi penikmat kopi itu ada rasanya yang dikejar itu. Yang dinikmati itu ada rasa kopinya. Nah, inilah sebagai bentuk tanggung jawab bagaimana menjaga kualitas dari kopi yang kita buat ini. Kemudian kita juga harus percaya diri bahwa kopi kita ini bagus. Kopi kita bagus dan diterima oleh penikmat kopi tadi. Masalah harga mereka tidak memperhitungkan. Kenapa? Yang dicari adalah rasa nikmatnya kopi. Nah, dalam wirausaha begitu. Jadi kita dalam usaha pertama kita buat perencanaan, kemudian kita siapkan sarana-sarana produksinya, mulai dari bahan bakunya, kemudian alat mesin dan teknologinya, kemudian kita siapkan orang-orang yang kerja, kemudian lagi kita pantau pasarnya, nah baru kita nanti bisa lempar ke dunia. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus membentuk semacam jaringan usaha sehingga orang tahu kita punya usaha dan mereka ikut mempromosikan dan memasarkannya. Dalam ini kami juga sering titip-titip ke toko, ke swalayan, macam-macam. Pernah juga ada kunjungan dari pejabat dari luar negeri. Pernah juga kita kirim ke Korea, ke Australia, kemudian ke Hong Kong dalam event-event pameran. Saya juga sering ikut di event-event pameran. Walaupun pada itu memang banyak sekali saingan-saingannya. Saingan kopi ini mulai dari Aceh, kemudian lagi Sumatera Utara, dan di Jambi sendiri yang paling pengajuh kopi itu adalah Kerinci dengan jenisnya Arabica. Tapi cita rasanya berbeda antara Arabica, Robusta, dan Liberica. Mempunyai ciri khas masing-masing sehingga ada pasar sendiri yang bisa kita garap. Dan ini perlu kegigihan karena tantangannya itu begitu besar, begitu banyak. Lawan-lawan juga semakin banyak. Nah, kita harus mengedukasi pasar. Kita harus menjelaskan bahwa jenis kopi kita adalah Liberica, kemudian cara pengolahannya, pemetikan, kemudian pengolahan, kemudian ada sortasi, grading, kemudian sangrai, dia mau sangrainya apa, mau light roast, medium roast, atau dark roast, tergantung dengan minat daripada konsumen. Nah, jadi kalau bicara kewirausahaan itu memang harus semuanya menyatu. Jadi tidak hanya kita bicara kualitas, tidak bicara kuantitas. Nah, yang lebih penting adalah membentuk jaringan pemasaran. Bagaimana kita bisa eksis di dunia perkopian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kriteria-kriteria seorang wirausaha, mulai gigih, kemudian harus kreatif, bertanggung jawab dengan produk-produknya, kemudian ingin tahu seberapa besar sih potensi kopi, seberapa besar, perlu riset-riset, kita perlu banyak ngobrol, perlu banyak sharing-sharing dengan kawan-kawan pelaku usaha kopi, karena kopi ini unik. Kemudian kita juga harus terapkan tujuan pasar itu yang mana benernya ini. Kemudian kita juga harus bisa mandiri, jangan setir orang-orang lain. Harus begini, tidak, kita punya keunikan, kita harus ciptakan produk yang unik sehingga orang mencari kita. Dan itu menimbulkan kepercayaan diri. Apalagi sudah dapat cuannya, happy bos. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya semoga usaha kami semakin berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.